Halo semua, selamat datang di podcast kita di segmen sejarah cepat, yaitu tentang materi Bani Abbasiyah untuk penilaian tugas UAS Sejarah Peradaban Islam. Saya sebagai host dan materi yaitu Muhammad Jarif dan teman saya sebagai. Muhammad Asegaf sebagai host sekaligus pemateri juga. Jadi di sini kita akan membahas tentang Bani Abbasiyah, gimana tentang dia berdirinya, kemasannya dan runtuhnya. Jadi kita langsung tanyakan di mana berdirinya Abbasiyah. Nah, jadi menurut kata-kata riset dan penelitian, Ya. itu berdiri di Baghdad, di kota Baghdad. Ya. Nah, kota itu dulu pernah jadi brain of the world. Jadi kayak Silicon Valley-nya abad pertengahan lah gitu. Di sana tuh ada pusat riset, namanya tuh Bait al-Hikmah. Oh ya, gue pernah tahu tuh, itu masa pas the Golden Age kan. Iya, benar banget Oh itu. ya benar. Terus. Itu kayak semacam dapur perpustakaan, laboratorium, kampus, coworking space, semuanya numpuk tuh di situ. Kalau nggak salah itu tuh jadi cikal bakalnya Golden Age-nya Islam dan lahir-lahirnya ilmuwan Islam. Nah, benar banget. Di situ tuh muncul banyak ilmuwan dari berbagai agama, ras, semuanya tuh ngumpul. Jadi ada agama Islam, Yahudi, Nasrani, Persia, Romawi, semuanya kompak dah buat ngebahas penelitian. Ini gila banget buat ukuran tahun abad ke-8. Nah, dari situ tuh lahir banyak penemuan. Contohnya tuh kayak angka 0. Angka 0 itu ternyata udah ditemukan di masa dinasti Abbasiyah. Oh iya? Selain itu ada juga aljabar, peta bintang, sampai konsep rumah sakit modern. Lu tahu nggak sih? Kota Baghdad itu juga dijulukin kayak negeri 1001 malam. Karena apa? Karena kemakmurannya itu dan kekayaannya. Oh iya? Di sinilah kisah-kisah legendaris seperti Aladin dan Sinbad si pelaut. Oh iya? Aladin terkenal kan di Turki kan ya. Terus menjadi bagian tradisi desain seperti berlatar di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Oh. Terus juga ini tuh kayak sebagai lahirnya tepat Baghdad juga tuh sebagai lahirnya ilmuwan besar yang kayak lo tahu. Oh Kayak iya? Al-Kawirizmi. Oh. Ya kan? Woodnya Ibnu tuh Sina. udah ada dari zaman dinasti itu ya? Iya itu kayak yang tadi disebutin. Itu cikal bakal ilmuwan Islam berdiri atau muncul. Dan itu salah satunya adalah Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai bapak ilmu kimia modern. Oh. Nah, ternyata pas zaman dinasti Abbasiyah ini di abad ke-8 ini, Iya. sementara Eropa itu masih sibuk sama yang namanya perang salib. Nah, Oh iya gue pernah nonton. iya kan? Iya iya iya. Nah, padahal orang Islam atau di dinasti Abbasiyah sendiri itu udah berkembang sekali pengetahuannya dan penelitiannya. Terus Kalau dari kehidupan sosial sama budaya sendiri, budaya pada zaman itu juga gokil. Musik, puisi, seni, kuliner, semuanya itu berkembang. Kopi, lu suka kopi? Katanya kopi itu jadi populer karena para sufi di era itu suka kopi. suka kopi. Biar apa? Anjay. Biar ibadahnya kuat. Nah, Biar iya. zikir semalaman. Bener banget itu. Nice. Itu jadi budaya ngopi itu gara buat orang-orang ulama itu malam-malam gitu dah. Terus bagian fashion, kain sutra, brokat, keramik motif Islam, semuanya tuh booming dari eranya Abbasiyah. Terus boomingnya tuh fashion apakah sampai sekarang masih ada koneksi sampai sekarang fashion sekarang atau enggak? Nah, itu dia tuh. Dari zaman dulu ternyata udah booming duluan di zaman dinasti Abbasiyah sampai sekarang dia berkelanjutan. Jadi yang waktu itu Eropa masih sibuk yang namanya perang, masih perang salib, ini itu kan. Nah, sementara di Abbasiyah sendiri itu udah berkembang dari segi sains modernnya, terus juga sosial budayanya juga udah berkembang. Gue pernah denger yang soal tentang tentara salib yang mencuri buku-buku di Baghdad. Terus dia membawanya ke Eropa dan bahkan menjadi selama beberapa tahun menjadi Eropa bakal jadi kemasan gara-gara buku itu. Bener gak sih tuh? Itu benar banget ceritanya. Oh, kok bisa? Jadi ceritanya
Gua nggak tahu lagi. Oh, jadi kita harus mendalamin ya kan. Karena kita bukan materi kita ya, guys ya. Bukan materi kita itu, Pak. Nah, jadi intinya tuh di dinasti Abbasiyah itu bukan cuman sekadar kerajaan besar doang, tapi itu salah satu puncak peradaban manusia. Jadi pada zaman dulu tuh manusia udah memiliki puncak peradabannya. Nah, yang banyak kita anggap di zaman modern sekarang itu ternyata udah ada di ribuan tahun yang lalu. Lu tau gak sih San, kenapa Bani Abbasiyah tuh runtuh? Nih, gue tahu nih Son. Nah, iya. Kenapa Pertama, tuh? faktor internal, Aha. kelemahan dari dalam. Oh. Jadi melemahnya kekuasaan. Jadi muncul kayak dinasti kecil seperti Bani Buaih sama Bani Seljuk. Oh. Itu bermunculan di wilayah Persia, Mesir, Afrika Utara, dan mereka tuh hanya mengakui khalifah secara simbolis, tapi secara politik dan militer itu dia nggak mengakui dan independen. Dan juga mereka tuh ketergantungan terhadap militer asing, terutama dari etnis Turki dan Persia untuk menjaga stabilitas. Iya. Dan yang kedua itu faktor internal, ancaman dari luar. Perang salib itu juga termasuk penyebab Bani Abbasiyah runtuh. Oh iya gitu. Invasi Mongol juga termasuk. Karena pada finishing blow atau pukulan terakhir yang menghancurkan Bani Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol tuh dalam jumlah besar dipimpin oleh Kulak Kulkan mengepung dan menyerbu Baghdad. Nah, itu gara-gara Mongol. Terus Oh gitu. Terus juga di akhir Khalifah Al-Musta'abillah ditangkap dan dieksekusi secara keji, Gaf. Dan konon ia tuh digulung dalam karpet lalu diinjak-injak. Lu Ini tahu ngeri nggak sih banget kayak ya. kayak gila kan pas zaman itu, bayangin lu pikir. digulung-gulung karpet terus diinjak-injak, lu kayak apaan aja anjir. Itu ngeri banget sih. Nah, Nggak mungkin banget itu kan, kayak mana logikanya? Terus juga hilangnya peradaban, Baitul Hikmah yaitu rumah kebijaksanaan, perpustakaan dan ilmu pengetahuan besar di dunia itu dihancurin di Baghdad. Jutaan buku dan manuskrip dibuang ke Sungai Tigris. Konon saking banyaknya air sungai itu jadi hitam dan sedikit bau tinta karena lunturnya tinta dan merah karena darah. Nah itu Son, gimana akhir atau cerita tentang runtuhnya penyebab Bani Abbasiyah. Iya, jadi ternyata ada banyak juga ya faktor-faktornya yang betul. menentukan. Dari internal, eksternal juga ada. Nah, jadi sekian Dari sekian podcast dari kita untuk kita. penyelesaian tugas ulangan akhir semester. sejarah peradaban Islam ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.